Hai, halo guys. Salam jumpa dan gabung kembali bersama Sinema Nyonya. Kali ini Nyonya akan merangkum film yang sudah cukup lama rilisnya, yaitu di tahun 1998 guys. Soalnya film dengan judul City of Angel ini memiliki arti sendiri di hati saya guys. Terlebih soundtrack dalam film ini yang salah satunya baru saja Nyonya cover dan tersimpan di galeri YouTube saya, yang bila Anda ingin mampir, linknya telah saya cantumkan dalam deskripsi film ini guys. Soalnya lagi guys, di samping hobinya mantengin film, Nyonya pun dari kecil seneng banget dengan seluk-beluk nyanyi pernyanyian. Biar suara Nyonya pas-pasan, tapi yang namanya hobi pasti happy yang dicari, ya kan guys? Di samping soundtracknya yang apik, cerita dalam film ini pun sangat sayang bila tak Nyonya bagikan buat kalian. Apalagi film ini dibintangi oleh salah satu aktor idola saya, yaitu Nicolas Cage dan Meg Ryan. Nah, bagi Anda yang telah menontonnya secara penuh, pastinya memiliki kesan yang mendalam dengan film yang mengisahkan percintaan dua alam yang berbeda yang penuh dengan warna keromantisan ini, ya kan guys? Tapi bagi Anda yang tak punya banyak waktu luang, Nyonya berharap sajian kami pun bisa memuaskan dan membekas di hati Anda. Yuk kita simak bareng rangkum filmnya. Sinema Nyonya siap beraksi. Cerita ini saya awali dengan menceritakan kegemaran para malaikat yang tentunya ada dalam film ini, di mana mereka biasanya selalu berkumpul di saat sunset maupun sunrise. Karena bagi mereka, suasana tersebut terasa bagaikan mendengar alunan suara yang merdu. Di dalam film ini pula, para malaikat itu pun sangat gemar berkumpul di dalam gedung perpustakaan. Mereka jelas tak mungkin terlihat, terkecuali malaikat itulah yang menghendakinya. Malaikat di sini guys tidak memiliki rasa seperti layaknya manusia, tapi apa yang mereka perbuat, bahkan mereka sentuh, dapat dirasakan oleh manusia itu sendiri. Salah satu tugas malaikat adalah sebagai perantara atau menjemput manusia yang ditakdirkan mati oleh Tuhan. Dan hal itulah yang terjadi kepada salah satu malaikat yang bernama Seth. Suatu ketika, Seth harus menjemput seorang anak yang tengah sakit. Di sini, sang ibu yang selama ini jarang dekat dengan Tuhan nampak terus merengek dan meminta kesembuhan anaknya itu. Tapi, seberapapun usaha manusia, kalau Tuhan berkehendak lain, malaikat pun tak berdaya guys. Sampai di suatu ketika terjadi suatu peristiwa yang mengawali pertemuan malaikat Seth dengan seorang gadis yang bernama Maggie. Dia berprofesi sebagai seorang dokter guys. Dengan kepandaiannya, Maggie cukup terkenal sebagai dokter ahli. Sifat tangguh dan tulusnya Maggie dalam menyelamatkan pasiennya ternyata cukup lama membuat Seth tertarik kepadanya dan selalu memperhatikan Maggie. Tapi namanya juga manusia, Maggie pun tak luput dari suatu kegagalan guys, manakala dia berusaha menolong pasien yang bermasalah dengan jantungnya. Pada saat Maggie tengah berjuang menyelamatkan pasien tersebut, tanpa disadari ia mampu berbicara kepada sesuatu yang ia rasakan kehadirannya guys. Malaikat Seth pun terkejut karena kehadirannya seolah diketahui lantaran tatapan Maggie yang mengarah langsung kepadanya. Kejadian itu membuat malaikat Seth semakin penasaran, dan ia pun selalu ungkapkan isi hatinya kepada sahabat sesama malaikatnya yang bernama Casey, yang ternyata pernah mengalami hal yang sama pada saat kehadirannya disadari oleh orang yang buta. Tapi menurut malaikat Casey, peristiwa itu sangatlah jarang terjadi, terkecuali bila sang malaikatlah yang menghendakinya. Ketertarikan Seth kepada Maggie membuatnya terus mendekatinya, terlebih melihat kesedihan Maggie yang gagal menyelamatkan pasiennya tersebut. Hingga suatu malam ia pun menampakkan diri dan mengunjungi Maggie di rumah sakit hanya untuk memberinya semangat. Bagi memiliki daya tarik tersendiri, sejak pertemuan itu Maggie pun mulai tertarik dan dibuat penasaran oleh sosok malaikat Seth. Seth yang memiliki kemampuan membaca hati manusia, tak ayal hatinya pun ikut berbunga tatkala ia tahu perasaan gadis itu. Sampai-sampai malaikat Seth pun memberikan sebuah buku tanpa diketahui gadis itu.
Sementara Maggie yang penasaran dengan keberadaan buku di kamarnya sempat mengira itu adalah pemberian Jordan yang merupakan pacar Maggie yang sama-sama berprofesi sebagai dokter. Mengetahui bukan Jordan yang melakukannya, gadis itu pun lantas mencari tahu melalui seorang petugas di perpustakaan. Tapi sayang, hasilnya sia-sia. Justru di tempat itulah kembali Maggie bertemu dengan Seth dengan disaksikan banyaknya malaikat di gedung perpustakaan, tapi hal itu tidak disadari oleh Maggie. Kepada Maggie, Seth mengaku bekerja sebagai kurir. Mereka pun semakin dekat. Bahkan mereka sempat menghabiskan jalan-jalan berdua di suatu pasar yang penuh dengan buah-buahan. Dan pada saat Maggie memakan buah kesukaannya, dengan polosnya malaikat Seth bertanya dan ingin tahu rasa buah yang dimakan Maggie tersebut. Lalu Maggie mengajak Seth menuju ruang kerjanya. Tapi tak berapa lama Maggie tiba-tiba mendapat panggilan darurat dari stafnya yang membutuhkan pertolongannya untuk menyelamatkan kondisi seorang pasien yang bernama Tuan Messenger. Sambil bergegas pergi, gadis itu meminta Seth untuk tetap menunggunya. Setelah berhasil menolong pasien itu, Maggie pun lalu meninggalkannya dan kembali menemui malaikat Seth. Tapi sayang, malaikat Seth tidak lagi berada di ruang itu. Tanpa Maggie sadari, ternyata sedari tadi Seth mengikutinya mengunjungi Tuan Messenger. Lalu dengan kekuatan yang ia miliki, Seth pun berhasil membuat pasien itu lebih nyaman. Tiba-tiba tanpa diduga, Tuan Messenger mengetahui keberadaan Seth. Dan bahkan ia pun menyapanya. Seth semakin heran manakala Tuan Messenger mengingatkannya untuk tidak perlu menjemputnya karena ia belum saatnya mati. Bahkan Seth pun akhirnya ketahuan bahwasanya ia di sana karena ketertarikannya kepada Maggie. Lalu dalam adegan ini untuk menjawab rasa penasaran malaikat Seth, Tuan Messenger memiliki permintaan, yaitu membawanya ke suatu restoran yang menyajikan menu kesukaan Tuan Messenger. Dan di tempat itu, Tuan Messenger mengawali pengakuannya dengan mengenalkan dirinya dengan nama Nathanael Messenger, seorang mantan malaikat yang telah 30 tahun lamanya menjadi manusia. Dalam pengakuannya itu, Tuan Messenger menceritakan keinginannya menjadi manusia lantaran ia pun mencintai seorang yang kini telah menjadi istrinya dan bahkan telah memberinya beberapa cucu. Seth yang memang sejak awal penasaran menjadi manusia, akhirnya menemukan jawabannya. Bahwasanya Tuhan memang menciptakan semesta untuk manusia, tapi ia pun memberi kebebasan kepada para malaikat itu sendiri untuk menentukan pilihannya. Dan Tuan Messenger berhasil menjadi manusia dengan cara menjatuhkan dirinya di ketinggian. Kepada malaikat Seth, Tuan Messenger memintanya untuk membawa ke tempat di mana malaikat berkumpul. Tapi sesampainya di sana, boro-boro mampu melihat para malaikat, ia pun bahkan tidak mampu lagi mendengar alunan di tempat itu. Tiba-tiba Seth dikagetkan oleh ulah Tuan Messenger yang malah justru asik memamerkan kenikmatannya sebagai manusia yang bisa merasakan gulungan ombak di laut itu. Dan Seth pun akhirnya mengikutinya. Adegan selanjutnya nampak Jordan yang telah berada di rumah Maggie kekasihnya. Yang tanpa mereka sadari, Seth pun telah berada di antara mereka. Jordan berencana mengajak kekasihnya itu untuk pergi camping. Tapi Maggie menolaknya. Meski begitu, kemesraan mereka tak urung membuat Seth terlihat kurang nyaman. Beberapa hari selanjutnya, Seth kembali menemui Maggie yang tengah asik bermain dengan anjingnya. Maggie yang selama ini memendam rasa kepada malaikat itu mulai banyak memberikan pertanyaan tentang kenapa ia selalu memakai baju yang sama, dan juga manakala Maggie bertanya apakah ia sudah menikah, terang saja Seth menjawab tidak. Dalam pembicaraan itu, Maggie memang mengakui tidak pernah mengenal rasa cinta, bahkan terhadap Jordan sekalipun. Dan yang menarik di sini adalah ketika Maggie bertanya mengapa ia tidak pernah menyentuhnya, lalu mereka pun berciuman. Sampai akhirnya terbukti bahwasanya Maggie memang telah mencintai malaikat Seth. Scene berlanjut dengan suatu pesta yang dirayakan oleh keluarga Tuan Messenger. Dalam pesta itu, lagi-lagi Maggie dan Seth kembali bertemu. Nampak Seth tengah akrab dengan salah satu cucu Tuan Messenger, dan keakraban mereka pun terbidik kamera oleh salah seorang keluarga Tuan Messenger. Mengetahui Tuan Messenger cukup baik mengenal Seth, kesempatan itu tak disia-siakan Maggie untuk bertanya tentang pria itu.
seolah ditutup-tutupi, membuat tak banyak informasi yang diketahuinya dan hal itu semakin membuat gadis itu penasaran. Rasa curiga dan penasaran Maggie semakin bertambah manakala ia secara kebetulan melihat hasil bidikan foto Seth yang terlihat sangat aneh, di mana tidak terlihat Seth di dalam foto itu melainkan hanya berupa cahaya. Setelah pesta itu usai, Seth terlihat mengikuti Maggie, sementara Maggie yang sedari tadi hatinya berkecamuk, kini dia tak mampu lagi menahan rasa penasarannya. Sembari menyuruh Seth membantunya memotong sayur, Maggie telah bersiap membombardir pria itu dengan segudang pertanyaan. Tapi belum puas dia bertanya, Maggie kembali dibuat pusing dengan keanehan baru yang dilihatnya, yaitu manakala Seth salah dalam memotong sayur dan mengenai tangannya. Tapi tangan pria itu bagai bayangan yang tertumbus pisau tanpa melukainya. Maggie lalu memastikan kecurigaannya dengan sengaja dia melukai tangan pria itu. Seth pun berpura-pura kesakitan, tapi pada akhirnya dugaan Maggie memang benar. Susah payah, Seth mencoba menenangkan gadis itu. Hal inilah yang ia cemaskan. Seth tidak ingin Maggie takut akan dirinya, tapi Maggie terlanjur kecewa. Ia merasa ditipu dan dengan marahnya ia pun mengusirnya. Meski Seth mengatakan bahwa ia mencintai Maggie. Kini justru setelah kepergian Seth, Maggie malah galau sendiri. Bekerja pun tak lagi tenang. Dia merasa kehilangan sosok pria itu. Demikian pula dengan Seth. Ia pun mencurahkan kesedihannya kepada sahabat dekatnya, yaitu malaikat Casey dan juga Tuan Messenger. Hingga suatu malam, Maggie yang selalu memikirkan dan merindukannya tak menyadari kehadiran sosok malaikat Seth yang tengah mendampinginya. Mengetahui kesedihan gadis itu, Seth pun menemaninya bahkan hingga gadis itu terlelap. Adegan berlanjut dengan keterkejutan Maggie yang secara tak terduga dilamar oleh Jordan. Jordan pun berjanji akan mewujudkan keinginan Maggie untuk tinggal di Tehu sesuai dengan harapannya. Tapi sebelum Maggie menjawab lamaran pacarnya itu, Jordan pun keburu pergi. Bukannya memikirkan jawaban atas lamaran Jordan, Maggie justru semakin ingin mencari kepastian mengenai Seth. Sembari memeriksa kesehatan Tuan Messenger, Maggie kembali mencari tahu. Tapi, lagi-lagi gadis itu dibuat penasaran terhadap jawaban Tuan Messenger. Scene selanjutnya, Maggie yang telah menyadari niat Seth yang akan berubah menjadi manusia, ia pun semakin ingin menemuinya. Dan di gedung perpustakaan itulah ia mencari dan kembali bertemu dengannya. Tak disangka, justru Maggie memintanya untuk jangan menemuinya lagi. Kepada malaikat itu, ia ungkapkan keinginannya untuk menjalani hubungan yang normal. Oleh sebab itu, Maggie pun dengan terpaksa memberitahukan bahwasanya ia akan memilih menikah dengan Jordan. Keputusan malaikat Seth untuk berubah menjadi manusia kian tak terbendung karena ia tahu pasti bahwasanya Maggie mencintainya. Seth pun menyadari apa yang diharapkan Maggie. Maka demi cintanya kepada gadis itu, kini Seth terlihat berusaha mencari tempat yang tinggi untuk menjatuhkan dirinya. Dan benar saja guys, setelah terjatuh, Seth berhasil berubah menjadi manusia. Dia amati darah di tangannya, dia rasakan sakit di sekujur tubuhnya. Tapi apa yang terjadi guys? Seth justru kegirangan. Dia sangat bahagia hingga pemandangan itu membuat bingung orang di sekitarnya. Meski ia korbankan keabadiannya, tapi Seth bahagia dengan hidup barunya itu. Tak peduli dia sakit dan lapar, keinginannya untuk bertemu dengan gadis yang dicintainya sudah tak terbendung lagi. Seth pun diberitahu bahwa kini Maggie tengah menyendiri di suatu pondok di tempat yang terpencil. Setelah mengalami perjalanan yang sangat jauh, akhirnya Seth berhasil bertemu Maggie meski dalam kondisi yang telah sangat lemah. Sambil mengobati luka yang dialami Seth, Maggie ungkapkan perasaan bahagianya. Ia pun sebenarnya tak akan menikahi Jordan kekasihnya. Cintanya kepada Seth membuat gadis itu berjanji untuk tetap mendampinginya. Sementara Seth yang baru pertama kali jadi manusia, saat itu juga ia memperoleh pelajaran dan sekaligus pengalaman yang bakal tak dilupa, yakni ilmu sentuh-menyentuh, raba-meraba, cium-mencium yang membuat otak buyar dan serasa ambyar menggelegar.
Setelah adegan ambiar-ambiarannya kelar, acara dilanjut dengan nobar dan ngobar sambil berkelakar dan temannya roti tawar. Lalu hari pun berganti dengan kebahagiaan mereka yang seolah tiada henti. Nampaklah di pondok itu Seth yang baru selesai mandi, disambut oleh suguhan yang telah tersaji sebelumnya oleh Maggie. Di tempat yang tak sama, terlihat Maggie yang telah selesai berbelanja dan hendak kembali menemui Seth kekasih hatinya. Tapi Maggie yang kalau naik sepeda kebiasaan suka merem, kali ini nasibnya apes guys. Di depannya melintas sebuah truk besar yang tengah mengangkut batang kayu dan Maggie tak sempat menghindarinya. Sementara di pondok cinta itu, Seth pun seolah merasakan ada sesuatu yang terjadi. Tanpa buang waktu, pria itu lalu pergi menyusul Maggie. Dan apa yang dikhawatirkan pun terjadi. Ia terkejut melihat Maggie yang telah tergolek lemas di jalan itu, sementara sang sopir telah kabur. Di sisa nafasnya, Maggie ungkapkan kebahagiaannya saat bersama Seth. Dia pun menyesal telah mengacaukan pengorbanan Seth. Dan akhirnya Maggie pun mati, meninggalkan Seth yang merana dan jomblo kembali. Sampai pada suatu ketika, malaikat Casey menampakkan diri kepadanya. Seth pun sempat kembali murka, tapi akhirnya ia sadari semua telah menjadi kehendaknya. Dan pada saat malaikat Casey memberikannya pilihan flashback antara tetap menjadi malaikat kembali atau tetap memilih hidup menjadi manusia yang nantinya mati, dengan mantap dan tegas Seth tetap memilih hidup menjadi manusia yang merasakan cinta dari Maggie meski berlangsung singkat, meski hanya sekali, daripada menjadi abadi tanpa merasakan itu semua. Kini, Seth pun kembali mencoba bangkit untuk menjalani kehidupannya dengan membawa kenangan Maggie yang tak mungkin terganti. Dan film pun kelar. Oke guys, thanks buat yang sudah nonton videonya. Bila sobat masih pengen nonton video kami, silakan klik koleksi film Sinema Nyonya yang lain di layar Anda. Jangan sungkan request film Anda ya. Segeralah tulis di kolom komen. Semoga sajian kami dapat menghibur, menambah semangat dan menginspirasi sobat dimanapun berada. Mohon kami dimaafkan jika banyak kekurangan dalam penyampaian dan penyajiannya. Dan jangan lupa tetap dan dukung kami dengan klik tombol like, share, komen, dan subscribe agar sajian kami lebih baik dan dapat nyekolahin dan minteri nona-nona kami di rumah. Akhirnya, Sinema Nyonya mohon pamit. See you next time. Matur nuwun dan dadah.